warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelas 11 MIPA 4 akan menerangkan tentang tradisi menggantung ketupat di depan pintu saat hari raya Lebaran. Jadi, pertama-tama siapa sih yang nggak tahu ketupat itu? Ketupat adalah olahan makanan dari beras seperti lontong yang dibungkus menggunakan pembungkus dari hasil anyaman, daun kelapa muda atau janur, atau bisa juga menggunakan daun palma yang lain. Tetapi yang paling sering digunakan adalah janur. Mengapa demikian? Karena janur berasal dari kata bahasa Arab yakni janur yang berarti telah datang cahaya. Lantas kenapa sih ketupat dibentuk menyerupai segi empat? Kenapa tidak bulat atau segitiga atau oval seperti lontong? Jadi ketupat dibentuk, filosofi dari ketupat dibentuk segi empat ini adalah agar menyerupai hati manusia. Jadi apabila orang mengakui kesalahan, hatinya bak seperti ketupat yang dibelah, di mana isinya putih bersih lantaran hati tersebut sudah bersih dari iri dan dengki. Hati yang sudah bersih itu dapat dimaknai dengan bungkusan janur atau janur tadi yang berarti cahaya. Pastinya kita nggak asing ya dengan makanan yang satu ini. Ketupat sudah menjadi ikonik tersendiri yang wajib ada di meja makan saat Lebaran tiba. Ketupat atau kupat ternyata memiliki kepanjangan loh, gak asal diberi nama kupat. Kupat merupakan kependekan dari bahasa Jawa, yaitu ngaku lepat, yang artinya mengaku salah. Disimbolkan dengan anyaman janur kuning yang diisi beras kemudian dimasak. Lalu untuk sejarah ketupat bagaimana sih? Jadi pada awalnya ketika Islam mulai masuki pedalaman, Wali Songo melakukan pendekatan agraris. Tepat keramat dan berkah dianggap penting untuk melanggengkan kehidupan. Nah, disinilah pentingnya akulturasi budaya. Raden Mas Sahid atau nama tersohornya adalah Sunan Kalijaga memperkenalkan ketupat, simbol yang saat ini telah dikenal masyarakat dalam perayaan Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal atau 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri dan 6 hari puasa Syawal. Lebaran Ketupat berasal dari tradisi pemujaan terhadap Dewi Sri, yaitu Dewi Pertanian dan Kesuburan, pelindung kelahiran dan kehidupan, kemakmuran dan kekayaan. Ia dianggap sebagai dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris. Hasil dari akulturasi tadi mengakibatkan Dewi Sri tidak lagi dipuja sebagai Dewi Pertanian atau Kesuburan, melainkan hanya dijadikan lambang yang dipresentasikan dalam bentuk ketupat, yang sebenarnya bermakna ucapan syukur kepada Tuhan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan ketupat. Nah, ini seperti yang bisa dilihat dari video. Ini ada daun kelapa yang masih muda atau janur namanya, sebanyak satu ini. Nah, dipisahkan dari lidinya. Kenapa harus pakai daun yang masih muda? Karena daun yang masih muda itu segar, tidak mudah rusak dan patah ketika direbus bersama beras. Dan jadi ketupatnya itu hasilnya enak, empuk sama tahan lama. Nah, cara membuatnya itu gulung janur sampai 3 kali, diubet-ubet di tangan. Di kanan, yang kiri itu menghadap ke bawah sama-sama 3. Lalu dimasukkan saling bersilangan, tapi posisinya tetap menggulung seperti yang ada di video. Lalu ambil salah satu ujung janur dan putar ke belakang ya, terus habis diputar ke belakang tadi, janur berada di posisi tengah, dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti itu, seperti menganyam. Pangkal janur yang ada di samping-samping itu langsung bisa dianyam ke atas. Jadi janur bertemu di bagian atas ketupat, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini dimasukkan. Nah,
bertemu di atas, jadi kayak gitu nanti hasilnya. Ya, jadi terus gimana sih cara ngisi beras di jalur? Nah, ini dibuka yang tadi bagian atasnya tadi, terus diisi deh, diisi beras. Itu nggak boleh banyak-banyak, maksudnya nggak boleh sampai full, karena ya berasnya nanti ngembang. Kalau sampai full nanti tumpah-tumpah atau luber di luarnya. Jadi ini diisi separuh atau maksimal itu 3/4 bagian dari ketupat itu tadi gitu. Lalu untuk proses pemasakannya atau merebusnya itu sekitar 4-6 jam di air yang mendidih. Jadi biarkan airnya mendidih dulu, baru dimasukkan itu ketupat dan direbus selama 4-6 jam. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selain tradisi membagikan ketupat ke tetangga, ada juga tradisi lain, yaitu memasang ketupat di depan pintu. Ada beberapa filosofi berbeda dari berbagai daerah mengenai waktu, tujuan, dan cara pasang ketupat ini. Yang pertama, digantung di depan pintu sebagai penghormatan terhadap leluhur keluarga dan diikat secara ganjil. Dalam pandangan Jawa, setidaknya ada 2 aturan. Pertama, kupatan cilik. Kupatan ini hanya boleh dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak yang sudah meninggal sebelum balik, lalu dipasang di depan pintu. Aturan kedua, diperbolehkan semua keluarga memasang ketupat ini. Kebanyakan orang Jawa memilih aturan yang kedua. Kalian tahu nggak sih kenapa ketupat ini digantung di depan pintu? Karena di dalam rumah, pintu menjadi akses pertemuan sekaligus akses keluar masuknya anggota rumah. Bagian atas pintu dipilih agar ketupat aman dan tidak dilangkai orang, sekaligus dapat dipercaya memudahkan seluruh keluarga untuk mencarinya. Baik, lalu tujuan lainnya yang dinamakan kupat ruah adalah menggantung ketupat untuk mengusir malapetaka, seperti halnya penyakit maupun kesialan. Kupat ruah yang digantung di atas pintu utama rumah warga ini dilepas hingga waktu kurang lebih 2 bulan, tepatnya saat setelah kupatan riyaya dilaksanakan. Pelaksanaan kupatan riyaya sekitar 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri tiba. Biasanya, kupat ruah yang digantung di atas pintu utama warga dilepas saat kupat riyaya selesai dibuat. Selanjutnya, kupat riyaya yang digantung. Lama waktu menggantung kupat riyaya hingga sasi ruah tiba. Begitu seterusnya. Jadi, menggantung kupat atau ketupat setelah tradisi ketupatan tidak ada jeda waktunya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam video ini, dapat disimpulkan bahwa kata lebaran dan ketupat menjadi 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Ketupat sering disajikan saat lebaran bagi saudara, kerabat terdekat, dan tamu-tamu yang hadir di rumah sebagai simbol keharmonisan dan kebersamaan. Disitulah tampak kekerabatan antar sesama dan silaturahim yang begitu erat. Hal tersebut membuat semua seakan kembali lahir. Itulah keunikan yang ada di Nusantara. Masyarakat merayakan lebaran bersama dengan tradisi menyajikan dan menggantung ketupat di depan pintu sebagai sebuah cara untuk menjaga identitas kultural dari nenek moyang. Selain itu, tradisi ini membuat kita yang masih hidup tak lantas melupakan keluarga yang telah tiada, meski di hari yang penuh sukacita ini dengan turut memberi mereka penghormatan dalam bentuk menggantung ketupat di depan rumah. Meski ada beberapa orang yang menganggap tradisi ini merupakan bagian dari kepercayaan animisme, namun tradisi tetaplah tradisi. Dan kita sebagai penerus bangsa tak seharusnya melupakan tradisi dari nenek moyang. Di negara muslim, Idul Adha sering diperingati lebih besar ketimbang Idul Fitri. Sedangkan negara kita, Idul Fitri diperingati lebih besar daripada Idul Adha. Tradisi ketupat yang ada di Jawa merupakan bagian dari perayaan
Hal itu dilakukan agar orang lebih tertarik menjaga kebiasaan halal bihalal atau tradisi saling meminta dan memberi maaf satu sama lain. Yang tujuannya pun mulia, yakni menjaga hubungan erat antara sesama. Semoga tradisi yang kita miliki ini tak hilang begitu saja dimakan waktu karena kurangnya minat dan dari kita untuk mempertahankan.